Kalian yang lupa atau belum tahu, pemotongan informasi yang dilakukan oleh Oda Sensei ini pernah dilakukan oleh Oda Lagi dan lagi, Oda Sensei menyuruh kita untuk menunggu. One Piece chapter 1117 sudah rilis di internet, dan lagi, pada chapter ini, Oda Sensei seakan menyuruh kita untuk menunggu dan membuat teori lagi. Dan di video kali ini, gue bakal mencoba mereview manga One Piece chapter 1117. Pertama, pada chapter ini, kita akhirnya diperlihatkan nasib dari para angkatan laut anggota SWORD yang kabur dari Pulau Hachinosu, wilayah kekuasaan Yonko Kurohige. Buat kalian yang belum tahu, SWORD ini semacam satuan rahasia dari angkatan laut yang bisa menolak atau mengabaikan perintah apapun dan bebas menjalankan misi yang seharusnya membutuhkan izin. Sebagai gantinya, pihak angkatan laut tidak akan bertanggung jawab dengan kegiatan mereka dan bebas memutus hubungan kerja dengan mereka kapanpun yang angkatan laut inginkan. Pada chapter ini kita melihat bahwa pengorbanan Oji-san Garp tidak sia-sia karena para anggota muda dari SWORD diperlihatkan sedang menjalani pemulihan setelah menerobos masuk wilayah seorang Yonko. Bahkan pada chapter ini, ekstrak yang entah bagaimana caranya ditunjukkan sudah berhasil kabur dari Wano dan sedang diberikan perawatan juga. Namun dengan semua rahasia yang sudah dikemukakan oleh Vegapunk ke seluruh dunia, tentunya masyarakat akan mengalami kepanikan besar yang akan membuat angkatan laut menjadi lebih sibuk. Mungkin inilah maksud dari percakapan Kujaku bersama Prince Cruz dan Koby, yaitu mereka akan sibuk menjalankan perintah dari pemerintah dunia yang sibuk menyapu menutupi aib rahasia mereka yang sudah disebarkan oleh Vegapunk. Oh iya, pada chapter ini kita juga akhirnya diperlihatkan kembali motor amfibi milik Smoker. Motor amfibi Smoker ini kalau nggak salah terakhir muncul pada chapter 99, sekitar 15 tahunan yang lalu mungkin. Dan pada chapter ini akhirnya kita diperlihatkan kembali. Memang bukan sebuah fakta besar, namun sepertinya Oda Sensei mulai ingat kembali kalau dulu dia sempat membuat kendaraan unik milik Smoker. Selanjutnya pada chapter ini kita akhirnya ditunjukkan salam pertemuan antara Zoro dengan Senus Juro. Senus Juro yang hendak menyerang Sunny dihentikan oleh Zoro dengan teknik dua pedangnya. Dan dari gesekan pedang keduanya muncul kilatan petir hitam yang kemungkinan besar adalah bentrokan antara dua haki Hausoku milik Zoro dan Senus Juro. Bahkan dari bentrokan itu keduanya sama-sama terhempas ke arah belakang. Dengan adanya konfirmasi bentrokan haki Hausoku ini, sepertinya fans Sanji dan Zoro bakalan ribut lagi di internet. Apalagi sebelumnya pada chapter 1113, Sanji berhasil kena serangan dari Senus Juro. Ya, walaupun pada chapter ini kondisi Sanji diperlihatkan baik-baik saja. BTW, kalian yang menonton video ini termasuk ke dalam tim Zoro atau Sanji guys? Coba komen di bawah. Dari bentrokan Zoro dan Senus Juro juga, Zoro menyadari bahwa pedang milik Nus Juro termasuk ke dalam jenis pedang Kitetsu. Pedang Kitetsu sendiri pada chapter 97 dijelaskan sebagai salah satu jenis pedang terkutuk yang ada di dunia One Piece. Bahkan diceritakan bahwa semua pengguna pedang Kitetsu akan meninggoy dengan cara yang sangat mengenaskan karena kutukan dari pedang ini. Namun entah karena sudah dikutuk tidak tahu arah dan suka nyasar atau bagaimana, pada chapter 97 kutukan pedang Kitetsu tidak bekerja kepada Zoro. Dan sejauh ini Zoro masih selalu berhasil selamat. Oh ya, pedang Kitetsu yang digunakan Zoro adalah Sandai Kitetsu, varian terlemah dari pedang Kitetsu yang lain. Dan pada chapter 955 dijelaskan kalau pedang ini dibuat oleh Kozuki Sukiyaki. Kitetsu sendiri sejauh ini ditunjukkan memiliki 3 varian, yaitu Sodai Kitetsu, Nidai Kitetsu yang ada di Wano, dan Sadai Kitetsu yang dimiliki oleh Zoro. Kemungkinan besar Senus Juro memiliki pedang Sodai Kitetsu, varian pedang Kitetsu paling kuat di antara ketiganya. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan kemampuan dari para Laksamana Madia yang sebelumnya seringkali cuma jadi NPC selama di Egghead, seperti kemampuan Laksamana Madia Doll yang mampu memberikan pukulan kepada salah satu raksasa, dan juga kemampuan buah iblis Nori Nori Nomi milik Laksamana Madia Bluegrass, sebuah buah iblis paramesia yang memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan apapun yang dia kendarai. Dan pada chapter ini Bluegrass ditunjukkan mengendalikan cyborg Sea Beast untuk melubangi kapal dari bajak laut Elbaf. Sepertinya Oda Sensei mulai memberikan panggung kepada para Laksamana Madia setelah sebelumnya para Laksamana tersebut diperlihatkan tidak terlalu kuat. Dan pada panel terakhir kita diperlihatkan kalau Vegapunk sudah mencapai akhir dari penjelasan terkait penelitiannya. Setelah penjelasan terkait dunia yang akan tenggelam dan Void Century, kini Vegapunk mulai menjelaskan terkait arti dari inisial nama D yang dimiliki oleh beberapa orang. Namun belum sempat arti nama D itu dijelaskan, para Gorosei sudah lebih dulu menyerang robot Iron Giant yang menjadi tempat penyimpanan dari transmisi Dendenmushi milik Vegapunk. Hal ini tentunya membuat beberapa nakama pasti merasa jengkel, termasuk gua.
Karena penjelasan ini tinggal sedikit lagi. Kenapa harus dipotong? Hey Oda Sensei. Memang sih ini untuk keseruan cerita One Piece. Buat kalian yang lupa atau belum tahu, pemotongan informasi yang dilakukan oleh Oda Sensei ini pernah dilakukan oleh Oda Sensei 18 tahun yang lalu. Tepatnya yaitu pada chapter 395. Chapter 395 bisa dibilang sebagai chapter pembuka dari rahasia sejarah Void Century di dunia One Piece. Di situ, Dr. Clover menjelaskan terkait kehadiran kerajaan besar yang keberadaannya sengaja disembunyikan oleh pemerintah dunia. Dan ketika Dr. Clover hendak menjelaskan nama kerajaan itu, Dr. Clover justru udah didor terlebih dahulu oleh CP9. Hal ini tentunya sangat mirip dengan chapter 1117, yang penjelasannya sudah terputus. Padahal tinggal sedikit lagi kita bisa mengetahui arti dari nama D. Oh ya, menurut One Piece Wiki, chapter 395 rilis pada tahun 2006, yang artinya selama 18 tahun kita dibuat menunggu penjelasan sejarah Void Century. Dan setelah menunggu selama itu, di Egghead kita disuruh menunggu lagi. Emang ya Oda Sensei ini kalau ngasih sesuatu selalu setengah-setengah, yang membuat para fans menunggu kelanjutan karyanya. Ya mungkin ini termasuk ke dalam salah satu teknik S3 marketing dari Oda Sensei. Oh iya, kalau kalian ingat pada chapter 1110 kita diperlihatkan kalau Nosjuro itu memiliki kemampuan untuk memberikan hawa dingin dari tebasannya, yang membuat para lawannya akan menjadi membeku. Dengan fakta ini, apakah mungkin pada chapter selanjutnya Nosjuro bakal membekukan lautan agar bajak laut topi jerami dan yang lain tidak bisa kabur? Karena nggak mungkin dong Gorosei membiarkan mereka yang tahu kejadian di Egghead pergi begitu saja. Tapi kalau menurut kalian kelanjutan manga One Piece minggu depan kira-kira apa yang bakal terjadi? Gue mau tahu pendapat kalian, coba komen di bawah. Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.